Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita mengenalkan konsep variabel, konstanta, dan koefisien yang menggunakan pendekatan programming atau dengan bahasa program. Untuk menggunakan strategi ini, kita akan coba mengikuti langkah-langkah yang dapat diakses. Ini langkahnya di BPGP Lab Virtual ya, alamatnya di bbgbdy.kemdikbud.go.id/labs ya. Nanti di bagian sini di daftar isi mungkin akan muncul mengenal konsep variabel dengan bahasa program. Secara umum kita bisa mengenalkan konsep-konsep variabel dalam matematika ya, dan ini pengertian contohnya, kemudian koefisien dan konstanta. Nanti bisa kita mengajarkan secara umum bagaimana konsep dari variabel. Jadi misalnya ini variabel biasanya adalah simbol atau huruf yang digunakan mewakili nilai yang tidak diketahui atau dapat berubah dalam ekspresi matematik. Nah ini mungkin nanti juga bisa dianalogikan misalnya dengan ilustrasi, misalnya wadah dan sebagainya begitu ya. Nanti silahkan untuk dieksplor bagaimana cara menjelaskan. Kita di sini akan fokus di bagaimana menggunakan bahasa programnya ya. Nanti kita bisa masuk di bagian ini, bbgbdy kemdikbud.go.id labs code ya. Ini adalah playground code-nya, atau kita bisa memasukkan programnya dan nanti outputnya akan muncul di sebelah kanan, di kolom sebelah kanan. Jadi kalau kita misalnya mau memasukkan ini kode di sini, kodenya adalah di bagian kiri ini adalah kode program, yaitu program JavaScript ya. Jadi kalau misalnya ini saya memasukkan suatu variabel, itu untuk pertama kali variabel itu dideklarasikan ya menggunakan var atau let. Kemudian nama variabelnya apa, kemudian bisa kita kasih nilai awal ya. Ini nilai awal disebut nilai awal karena nanti bisa jadi nilainya akan berubah seiring waktu gitu ya. Bisa seperti ini, atau kalau variabelnya dideklarasikan variabelnya saja, var x nama variabel titik koma. Nah ini sudah punya variabel x, tapi dia belum punya nilai ya. Kita kasih nilai x sama dengan 10 titik koma ya. Jadi x yang di bawah ini kita tidak perlu lagi menambahkan var lagi ya. Var ini hanya satu kali di depan. Nah kalau kita sudah punya variabel ya, ini nanti variabelnya bisa kita cetak. Caranya adalah tuliskan dengan console.log dalam kurung nama variabelnya apa, kemudian kurung tutup titik koma. Artinya ini akan mencetak, ini kan di balik layar ini ya, variabel x-nya ini kita kasih nilainya di sini. Nah nanti outputnya akan muncul di sini ya. Kalau kita run gitu, outputnya akan muncul di sebelah kanan ya. Jadi menggunakan perintah ini, console log ini adalah menampilkan isi dari variabel x ya. Kalau misalnya kita mau nilai variabelnya kita ganti, x sama dengan 13 misalnya ya.
Kemudian kita cetak lagi, kita pakai console log, tetap sama X yang dicetak X. Kalau kita run, ya kita akan mendapatkan nilai X-nya yang sini. Ketika console log X-nya kan 10. Yang berikutnya X-nya kita ganti atau kita berikan nilai baru, dia akan menggunakan nilai yang baru, sehingga X-nya sekarang 13 gitu ya. Bisa juga kita pakai ekspresi gini, X sama dengan 13 ditambah 12 misalnya. Ini akan muncul hasilnya 25. Yang ini tetap 10 ya, karena ini masih di nilainya masih 10 ya. Kalau yang ini nilainya sudah berganti ya. Kemudian yang ke berikutnya ini kan variabel ya. Kalau kita pakai konstanta ya, kita bisa menggunakan ini. Kalau variabel ada var gitu ya, atau var hasil, atau var x dulu, kemudian x-nya dikasih nilai belakangan. Kemudian kalau yang konstanta ini misalnya ya, konstanta itu dia nilainya tidak berubah ya, seperti nilai pi gitu ya. Pi itu kan ya tetap sama terus gitu ya, nilai pi. Kita kasih konstanta pi gitu ya. Kalau kita cetak sama ya, sama seperti variabel sebenarnya, tapi pi ini tidak bisa kita ubah-ubah seperti variabel ya. Jadi ini untuk menandakan biasanya di program itu ada data atau nilai yang tidak berubah sepanjang program itu dijalankan ya. Jadi kalau misalnya ini kita coba ya, ini harusnya kalau pakai konstanta error ya, karena kita ingin mengubah variabel konstanta ini dengan nilai yang lain. Nah, ini sudah dideklarasikan segini, sehingga ini mau dipakai dimanapun tetap ya. Jadi bedanya dengan variabel ya. Kemudian misalnya gini ya, kita punya nilai var L ya, var L ini lingkaran ya, L sama dengan 2 kali pi kali, misalnya ini kalau kita menggunakan ini ya, menghitung lingkaran ya, luas lingkaran ya, misalnya var R sama dengan 10 misalnya. Pi R kuadrat misalnya kita gitu ya, atau pi R kuadrat pi kali R sebenarnya bisa pakai tanda camping ya, kita pakai yang R kali R ya. Kita coba L sama dengan berapa, 300. Ini yang ini ya, L nya dikalikan L nya sama dengan pi kali R ya. Kita bisa coba untuk mengganti nilainya ini, misalnya 12. Tadi kan 10 ya, ini 10. Kalau 10 nilainya segini, kemudian kalau kita 12 atau 15 misalnya, maka nilai L nya ini kan kita deklarasikan dulu, nilainya belum ada ya. var nya sudah punya R nya, var yang R atau variabel R nilainya 15. L kemudian kita hitung, rumusnya adalah pi kali R gitu. Nanti kan muncul nilainya di console log.
Kira-kira begitu ya. Ini menunjukkan bagaimana kita menampilkan menggunakan variabel yang bisa kita gunakan untuk konsep programming ya. Ada konstanta, ada variabel, ada mungkin nanti koefisien kan bisa dimasukkan ya. Jadi seperti ini ya beberapa contohnya yang bisa digunakan. Ini misalnya kalau yang diskon kita copy aja, kemudian kita masukkan di sini. Harga barangnya ini 10.000 ya. Ini nama variabel tidak boleh ada spasi ya. Kita pakai tidak hanya simbol 1-2 huruf gitu ya. Ini bisa juga pakai harga barang begitu ya. Kemudian ini persentase diskon, jangan ada spasi. Kemudian ini yang contoh variabel tapi pakai let ya, bisa pakai var, pakai let. Nah ini di sini rumusnya dimasukkan, harga barang kali persentase diskon dibagi 100, kemudian harga diskon ya. Jadi ini harga diskonnya dihitung, rumusnya begini, nanti harga diskonnya ditampilkan ke layar. Kira-kira seperti itu nanti ya. Nanti bisa dicek apakah ada kesalahan atau program yang mungkin belum cocok gitu ya, atau mungkin nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang lain gitu ya. Misalnya kalau ini harga diskon, harga barang, mungkin nanti harga barang setelah didiskon dan seterusnya. Atau untuk konversi suhu, konversi mata uang mungkin, atau konversi yang lain, bisa juga nanti digunakan program ini. Dalam hal ini JavaScript cukup fleksibel ya. Nanti kalau kita mungkin ini tampilannya masih sederhana, bisa juga nanti inputnya dimasukkan melalui keyboard gitu ya. Ada text box, kemudian nanti ada formulir seperti itu. Nah kemudian nanti bisa JavaScript ini menjadi satu program yang bisa berjalan sendiri ya, tidak seperti ini hanya editor yang bisa menampilkan outputnya langsung di sini. Nanti kalau JavaScript-nya sudah komplit, ini kan hanya untuk menampilkan atau memberikan pengalaman tentang konsep variabel di coding atau di programming. Nanti kalau tertarik programming lebih lanjut, bisa membuat kalkulator sendiri gitu ya. Misalnya kalkulator yang lebih kompleks, yang tampilannya sudah lengkap, tidak kodenya mungkin disembunyikan, sehingga nanti ada tampilan khusus tentang aplikasi berbasis JavaScript ini. Ini tentu akan menjadi daya tarik juga nanti kalau siswa bisa mengenali konsep-konsep atau memanfaatkan konsep-konsep matematik dalam diterapkan di dunia nyata. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.